Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga teman-teman pencinta bola dimanapun kalian berada. Apa kabarnya semua? Selamat berjumpa kembali dengan Bintang Bola di sini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembelian 13 pemain aneh Jose Mourinho. Mari kita simak videonya. Jose Mourinho kini sudah dianggap sebagai salah satu manajer terbesar dan paling kontroversial sepanjang masa di dunia sepak bola. Dalam karirnya di 9 klub dalam lebih dari 20 tahun, The Special One telah memenangkan hampir semua yang ditawarkan. Beberapa gelar liga dan trofi Liga Champions sudah diraihnya. Dia juga memiliki reputasi sebagai seseorang yang boros dalam berbelanja pemain. Bahkan dia telah menghabiskan total lebih dari 1 miliar pounds atau sekitar 16,2 triliun di 9 klub sepak bola yang berbeda dan menjadikannya salah satu pelatih dengan belanja terboros dalam sejarah sepak bola. Pemain-pemain yang dibelinya berkisar dari yang brilian hingga yang benar-benar buruk. Kami telah merangkum 13 pembelian Jose Mourinho yang aneh, dari yang agak aneh hingga yang sangat aneh. Berikut penjelasannya. Pemain ke-13, Baba Rahman. Saya tak sabar untuk bermain di skuad. Sepak bola bukan pertunjukan satu orang. Kita harus bermain bersama, kata bek kiri Ghana. Itu setelah bergabung dengan Chelsea pada Agustus 2015. Dia, Mourinho, adalah salah satu pelatih terbaik di dunia dan saya tak sabar untuk bekerja sama dengannya. Saya pikir dia kadang-kadang lucu. Itulah yang saya lihat dia di TV. Setelah dia adalah pelatih yang bekerja keras dan taktis, Jose Mourinho juga kemudian memberi tanggapan atas komentar itu. Saya lucu bagaimana? Maksudku lucu seperti aku badut. Aku menghiburmu, kata Jose Mourinho. Rahman sebenarnya membuat 23 penampilan dengan 15 diantaranya di Liga Premier selama musim debutnya. Dia bertahan di Chelsea selama 7 tahun, kemudian tetapi saat ini menjalani tugas pinjaman ke-6-nya. Pemain ke-12, Tal Benhaim. Bek tengah Israel yang mengesankan itu tampil bagus di Bolton Wanderers, asuhan Sam Allardyce, sehingga ada beberapa klub yang mengitarinya ketika kontraknya berakhir pada musim panas 2007. Chelsea asuhan Mourinho akhirnya mengambil kesempatan meskipun sudah memiliki John Terry, Ricardo Carvalho, dan Alex dalam barisan pertahanan mereka. Namun Benhaim mengklaim dia dijanjikan bermain di tim utama. Mourinho kemudian meninggalkan Chelsea pada September 2007 setelah awal musim yang sangat buruk, yang membuat Benhaim dalam posisi canggung di bawah penggantinya Alvan Graham. Jose yang membawa saya ke sini, dan tidak seorang pun kecuali dia dan saya tahu percakapan kami ketika dia mencoba untuk mengontrak saya pertama kali setahun yang lalu, kata sang bek. Faktanya adalah ketika Jose menjadi pelatih, saya memainkan sebagian besar pertandingan dan orang-orang yang mengenal saya tahu bahwa saya tidak akan datang ke sini untuk menjadi pemain cadangan. Saya tahu tidak ada hal yang baik yang akan datang kepada saya dan Grant sebagai pelatih Chelsea. Dia hanya bertahan satu musim di Chelsea dan hanya bermain 13 pertandingan, yang menimbulkan pertanyaan mengapa Mourinho mengontraknya dan menjanjikan peran tim utama walau kemudian menghabiskan satu musim di bangku cadangan. Pemain ke-11, Hamid Altintop. Pembelian pemain Real Madrid lainnya yang aneh pada saat itu, bahkan lebih aneh untuk dipikirkan kembali. Dia adalah Altintop yang pindah ke Santiago Bernabeu dengan status bebas transfer dari Bayern Munchen pada tahun 2011. Sebuah klub yang terkenal dengan uang besar menandatangani gelandang cadangan itu secara gratis. Ketika Anda menganggap bahwa pemain internasional Turki itu hanya membuat 5 penampilan liga dalam 1 tahun di klub, kesempatan menjadi seimbang dan lebih dipertanyakan. Mourinho memberinya kontrak 4 tahun tetapi menjualnya ke Galatasaray setelah hanya 1 tahun musim. Bukan kesempatan yang akan disesali, tetapi kesepakatan yang mungkin tidak akan dia ulangi. Pemain ke-10, Radamel Falcao. Falcao menjadi pembelian yang sangat mengejutkan, mengingat betapa bagusnya Radamel Falcao di masa jayanya. Tetapi Mourinho tidak mendatangkan Falcao untuk yang pertama kalinya. Mourinho menandatangani kontrak dengan Falcao yang tidak sepenuhnya percaya diri,
yang baru saja menghabiskan tahun yang sangat tidak produktif di Old Trafford. Agar adil bagi Mourinho, dia didatangkan sebagai cadangan, tapi dengan status pinjaman dari Monaco. Dia dibayar dengan gaji yang sangat tinggi. Walau Falcao hanya mencetak 1 gol di Liga, fakta itu benar-benar tidak layak. Pemain ke-9, Mohamed Salah. Mengapa Salah, satu pemain terbaik di dunia, masuk dalam daftar ini? Anda pasti bertanya. Mourinho mendatangkan Salah pada Januari 2014. Setelah hampir tidak memainkannya, mau meminjamkannya hingga menjualnya dari Chelsea. Penggemar Chelsea menutupi mata mereka dengan ngeri setiap kali Salah mencetak gol melawan mereka, mengingat bahwa dia pernah mengenakan kemeja biru, dan akan mempertanyakan mengapa Mourinho membeli bakat seperti itu jika dia tidak akan memainkannya. Pemain ke-8, Juan Cuadrado. Seperti Salah, Cuadrado dibeli pada jendela Januari seharga 23 juta pounds atau sekitar 373 miliar pada tahun 2015. Tetapi setelah itu hanya 13 penampilan di Liga dalam 6 bulan terakhir. Sang pemain dipinjamkan dan akhirnya dijual ke Juventus. Cuadrado masih tetap menjadi pemain yang cukup berguna di Turin. Sekali lagi, orang-orang bertanya bagian apa yang harus dimainkan Mourinho dalam kesepakatan itu, dan mempertanyakan mengapa hal itu tidak bisa berubah secara berbeda. Pemain ke-7, Filipe Luis. Penandatanganan bek kiri terbaik di dunia dengan harga 18 juta pounds atau sekitar 293 miliar dari Atletico Madrid pada tahun 2014 itu tampak menjadi bisnis yang luar biasa pada saat itu. Sampai Mourinho memutuskan untuk memainkan Cesar Azpilicueta di depan dia. Luis bertahan hanya 1 tahun sebelum dia kembali ke Atletico dengan harga sekitar 14 juta pounds atau sekitar 227 miliar, yang berarti Chelsea merugi. Apa gunanya? Pemain ke-6, Jiri Jarosik. Jarosik tiba di Chelsea setelah sang bek direkrut dari CSKA Moskow pada tahun 2005. Dia memulai kemenangan di final Piala Liga, memainkan permainan yang baik untuk mengumpulkan medali pemenang Liga Premier, dan pergi secepat dia telah tiba. Kenapa? Pemain ke-5, Joe Hart. Chelsea juga menandatangani kiper berpengalaman, di mana lebih dari 100 clean sheet Liga Premier dan berbagai gelar di bawah ikat pinggangnya sebagai cadangan tampak baik-baik saja. Ketika Joe Hart bergabung dengan Spurs, dengan status bebas transfer dari Burnley pada 2020, tidak ada yang mengedipkan mata. Apa yang salah? Hart membuat beberapa kesalahan mengerikan ketika dia dimainkan, tetapi kesalahan terbesarnya terjadi di media sosial. Setelah Spurs secara memalukan tersingkir dari Liga Europe oleh Dinamo Zagreb, Hart memposting cerita Instagram yang mengatakan perjuangan telah selesai. Hart berada di bangku cadangan pada pertandingan itu, jadi dia tidak memperhatikan atau hanya ingin timnya kalah. Seluruh kerjaan itu berujung pada video permintaan maaf yang canggung keesokan harinya. Bagaimana penjaga gawang cadangan menyebabkan drama semacam ini? Pemain keempat, Marko Arnautovic. Mantan pemain West Ham dan Stoke ini adalah pemenang Liga Champions berkat tugas singkatnya di Inter Milan saat dilatih Jose Mourinho. Penandatanganan yang aneh sejak awal saat dia bergabung dengan raksasa Italia dengan status pinjaman dari FC20. Dengan kewajiban untuk memilih jika dia tampil cukup baik. Dia bermain hanya 3 kali di Liga sebelum Inter memilih untuk tidak mempermanenkannya. Mourinho menyatakan saat pertama kali bertemu, Arnautovic mengaku dirinya lebih baik dari semua striker senior Inter. Para pemain itu kebetulan adalah Zlatan Ibrahimovic, Hernan Crespo, dan Adriano. Mourinho jelas terkejut hingga mengatakan Arnautovic adalah pria yang fantastis, tetapi dia memiliki sikap kekanak-kanakan. Mario Balotelli adalah sahabatnya dan mereka kebetulan memiliki sifat yang sama. Ini tidak mudah, tukas Mourinho. Pemain ketiga, Emmanuel Adebayor. Real Madrid mengalami krisis striker pada Januari 2011. Gonzalo Higuain cedera dan untuk beberapa alasan yang membingungkan, Mourinho tidak melihat Karim Benzema. Klub melirik Miroslav Klose dan mencoba menarik kembali Ruud van Nistelrooy dari masa pinjamannya di Hamburg. Meskipun dewan klub memintanya untuk tidak melakukannya, Mourinho menandatangani Adebayor dengan status pinjaman 6 bulan dari Manchester City.
Adebayor telah dibekukan di Manchester City saat dilatih Roberto Mancini, dan situasi itu tentu saja membuat Adebayor sedang mencari klub baru. Entah bagaimana Adebayor bisa berlabuh di salah satu klub terbesar di dunia itu. Adebayor tidak melakukan terlalu buruk. Dia mencetak 8 gol dalam 22 penampilan. Tapi itu tidak cukup untuk meyakinkan Mourinho mengaktifkan opsi pembelian permanen seharga 15 juta pounds atau setara 243 miliar, dan dia akhirnya kembali ke Inggris. Penandatanganan ini menempati peringkat tinggi dalam daftar yang aneh, karena kami tidak percaya siapapun yang waras akan memilih Adebayor daripada Benzema. Pemain kedua, Gedson Fernandes. Mourinho tidak berada di Tottenham Hotspur untuk waktu yang lama, tetapi 18 bulannya di masa memberinya cukup waktu untuk melakukan beberapa pembelian aneh, dan Fernandes adalah salah satunya. Didatangkan dengan perjanjian pinjaman 18 bulan dari Benfica pada Januari 2020, gelandang Portugal itu membuat banyak penggemar Tottenham mempertanyakan apakah dia benar menendang bolanya sebelumnya. Pinjaman dihentikan setelah 6 bulan setelah bermain 14 penampilan, tidak ada gol dan tidak satu kegagalan penalti saat Spurs tersingkir dari Piala FA oleh Norwich. Dan pemain pertama adalah Papi Djilobodji. Sebagian besar rekrutan teraneh Mourinho datang di musim keduanya di Chelsea, tapi yang satu ini layak menjadi yang teratas. Ditandatangani pada hari terakhir jendela transfer musim panas 2015 dengan harga sekitar 4 juta pounds atau setara 64 miliar dari FC Nantes. Djilobodji memulai dengan buruk ketika dia dikeluarkan dari skuad Chelsea di Liga Champions atau sehari setelah bergabung. Satu-satu penampilannya di Chelsea adalah sebagai pemain pengganti Radamel Falcao di Piala Liga, dan dia tidak pernah terlihat lagi sebelum dipinjamkan ke Werder Bremen pada Januari. Oke guys, itu tadi adalah peringkat 13 pembelian aneh Jose Mourinho. Menurut kalian, apakah kalian setuju dengan pemain-pemain tersebut? Silakan komen di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan ikuti channel Bintang Bola selanjutnya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Bye-bye.